Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Nur Muhammad Fahmi. Saya dari Universitas Pamulang, program studi manajemen semester 4. Saya dari kelompok 10 ingin memenuhi tugas pengantar bisnis dari dosen pengampu saya yaitu Ibu Fauzia Septiani SEMM dengan tema budaya organisasi ya. Kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan apa itu budaya organisasi. Ya, jadi budaya organisasi ini adalah sebuah sistem atau gaya atau juga aturan-aturan yang dilakukan secara bersama oleh anggotanya di dalam suatu organisasi itu tersebut. Nah, budaya organisasi ini juga bisa dikatakan sekumpulan karakteristik yang dijunjung tinggi oleh anggotanya. Nah, budaya organisasi ini tidak bisa dilihat ya. Namun demikian, budaya organisasi ini bisa dirasakan mulai dari perilakunya, mulai dari tindakan anggotanya, dan juga bagaimana dalam mengambil keputusan, dalam mengambil tindakan-tindakan yang lainnya. Ya, jadi budaya organisasi tidak bisa dilihat namun bisa dirasakan. Nah, dengan demikian, budaya organisasi ini adalah suatu nilai atau norma-norma atau keyakinan yang dijalankan secara bersama oleh para anggotanya itu tersebut. Dan ada beberapa karakteristik daripada budaya organisasi. Ya, yang pertama adalah inovasi dan berani untuk mengambil resiko. Nah, di sini para anggota didorong selalu ya untuk terus melakukan inovasi dan berani untuk mengambil resiko. Nah, yang kedua, perhatian pada hal-hal kecil ya, di mana para anggota dapat diharapkan melakukan presisi, analisis, dan perhatian pada hal-hal kecil. Nah, yang ketiga adalah orientasi hasil. Nah, yang keempat orientasi hasil, yang kelima orientasi tim. Nah, yang keenam keagresifan. Ya, di sini sejauh mana para anggota bersifat agresif, ya, kompetitif, ketimbang leha-lehanya, ketimbang santai-santainya. Nah, yang ketujuh adalah stability. Nah, di sini sejauh mana para anggota dapat menekan dipertahankannya status quo, ya, dalam perbandingannya dengan pertumbuhan. Ya, mungkin itu gambaran karakteristik, maka akan dapat diperoleh ya gambaran majemuk tentang budaya organisasi dan menjadi dasar perasaan pemahaman bersama ya dari anggota organisasi itu tersebut, sehingga nanti dapat melakukan tindakan-tindakan yang baik bagaimana dalam menyelesaikan masalah, bagaimana dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di dalam organisasi itu tersebut. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti akan dilanjut pemahaman budaya organisasi dari rekan kami yaitu Bapak Gopal Abdul Aziz. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gopal Abdul Aziz. Saya akan menjelaskan bentuk-bentuk organisasi. Menurut Stephen Robbins, mengelompokkan bentuk budaya organisasi itu penetapan bentuk-bentuk budaya organisasi tersebut melalui hubungan antar tingkat sosialitas dan solidaritas. Satu, organisasi memandang anggota sebagai keluarga dan sangat bersahabat dan bersukaria dalam gaya cenderung berbicara tentang bisnis secara bebas dan menggunakan banyak waktu untuk sosialisasi. Kedua, organisasi berorientasi pada tujuan komunikasi, cenderung cepat, langsung, dan kendalikan dengan cara yang tidak mungkin. Ditoleran pada kebiasaan menghabiskan waktu menonjolkan bisnis dan omong kosong. Nomor 3, budaya ini menggambarkan orang yang bekerja dengan sedikit melakukan kontak, bahkan tidak saling mengenal, tidak menampakkan identifikasi organisasi, serta cenderung mengidentifikasi dengan profesi di mana mereka diposisikan. 4, anggota organisasi sangat bersahabat dan bergaul, baik secara pribadi maupun secara profesional, umumnya terjadi pada perusahaan yang menggunakan teknologi tinggi.
Ya, setiap pemimpin dalam memimpin bahwanya mempunyai cara atau gaya tersendiri yang bersifat khas menurut Suganda 1986 ya. Gaya atau cara memimpin itu disebut tipe kepemimpinan atau gaya kepemimpinan. Sehingga dalam penelitian ini yang dimaksud dengan gaya kepemimpinan akan sama dengan tipe kepemimpinan. Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang dilihat. Norma perilaku yang digunakan oleh pemimpin merupakan persepsinya terhadap keadaan bawahan, sehingga dalam hal ini persalahan persepsi antara bawahan dan pimpinan adalah penting agar kepemimpinan dapat berjalan dengan efektif dan perilaku pimpinan terlihat pada saat mereka mulai memberikan tanggapan terhadap sesuatu. Gaya kepemimpinan yang sering dijumpai oleh organisasi lain yaitu gaya kepemimpinan otoriter atau otoritarian adalah gaya kepemimpinan yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Segala bagian tugas dan tanggung jawab dipegang oleh pemimpin yang otoriter tersebut, sedangkan para bawahannya hanya melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh atasannya tersebut ya. Gaya kepemimpinan demokratis atau demokratik. Gaya kepemimpinan demokratis adalah gaya pemimpin yang memberikan wewenang secara luas kepada para bawahan. Setiap pada pemerintahan selalu mengikuti sertakan bahwa sebagai suatu tim yang utuh. Dalam gaya kepemimpinan demokrasi, pemimpin memberikan banyak informasi tentang tugas serta tanggung jawab yang para bawahannya. 3. Gaya kepemimpinan bebas laissez-faire. Memimpin jenis ini hanya terlibat dalam kuantitas yang kecil di mana para bawahannya yang secara aktif menentukan tujuan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata atau yang kurang berkenan. Nanti akan dilanjutkan oleh saudari Nabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Kamila akan melanjutkan menjelaskan materi budaya organisasi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya, Kak Fahmi dan Kak Ajis. Budaya organisasi yang unggul sudah selayaknya membawa kenyamanan dalam bekerja bagi para karyawan, karena tujuan yang akan dicapai perusahaan adalah sama. Para karyawan diajak bersatu menganut nilai-nilai yang dipercayai bersama bisa menciptakan efek positif untuk kemajuan perusahaan dan membentuk karyawan yang bersikap loyal serta berkomitmen terhadap perusahaan. Oleh karena itu, keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya tidak hanya ditentukan oleh hal-hal yang kasat mata atau tangible seperti struktur organisasi, laporan keuangan, aset, gedung, dan lain sebagainya, melainkan juga ditentukan oleh hal-hal yang tidak kasat mata atau intangible. Salah satunya adalah budaya organisasi. Budaya organisasi yang kuat dianggap sebagai kekuatan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Hal ini meningkatkan kepercayaan diri, komitmen dari karyawan, mengurangi stres kerja, dan meningkatkan perilaku etis dari karyawan. Berdasarkan penjelasan tentang budaya organisasi yang telah rekan saya jelaskan sebelumnya, maka dapat saya simpulkan beberapa hal terkait budaya organisasi, yakni budaya organisasi dapat diartikan sebagai nilai, norma, aturan, falsafah, dan kepercayaan yang diyakini oleh sebuah organisasi yang tercermin dalam pola pikir dan perilaku para anggota organisasi. Dengan demikian, tentu organisasi memiliki karakteristik penting dari budaya organisasi itu sendiri. Di antaranya adalah aturan-aturan perilaku, norma, nilai-nilai dominan, filosofi, peraturan-peraturan yang tegas dari organisasi, dan iklim organisasi. Tentu kita bertanya, apa sih kegunaan atau peran dari budaya organisasi itu? Budaya organisasi memiliki kegunaan sebagai pembeda dengan organisasi lainnya, sebagai identitas anggota sebuah organisasi, sebagai komitmen anggota di atas kepentingan bersama, sebagai perekat sosial dengan menyediakan standar yang anggota harus lakukan dan katakan, dan juga berguna pula sebagai mekanisme kontrol yang membentuk perilaku anggota.
Mengingat budaya organisasi merupakan nilai kepercayaan bersama para anggota organisasi, tentu budaya ini hendaknya senantiasa terus dibangun dan dibina dalam organisasi. Hal ini terkait dengan berbagai macam latar belakang anggota organisasi. Budaya organisasi yang dikelola akan memberikan dampak positif pada kinerja institusi secara umum. Karena budaya organisasi tersebut akan mengarahkan perilaku anggota organisasi dalam lembaga pendidikan Islam sendiri. Budaya organisasi terus dibangun dan dibina. Hal ini dengan niat atau tujuan untuk mengejawantahkan ajaran dan nilai-nilai Islam yang pada akhirnya akan menjadi budaya Islami. Cukup sekian penjelasan materi budaya organisasi dari kelompok saya, kelompok 10. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh kalian semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.